Lalu beliau sujud dengan 7 anggota badannya, yakni wajah, masuk dalamnya hidung dan dahi, kedua tangan, kedua lutut dan ujung-ujung jari kedua telapak kaki. Beliau memantapkan atau menekankan dahi dan hidungnya ke bumi, tempat sujud. Footnote nomor 26, HR atau hadits riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan Tirmidzi mensahihkannya. Ini sudah saya bilang kemarin, jadi jangan alasan hidungnya pesek lalu kemudian tidak menyentuhkan di tempat sujud, nggak boleh. Semua tetap harus kena, karena ini perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. 7 anggota tubuh menyentuh. Saya pernah temukan orang sholat begitu, jadi dahinya yang disentuhkan sambil dituikkan kepalanya sehingga hidung tidak kena. Ini melanggar. Ya. Dan kita tahu sujud adalah bagian daripada hal yang wajib. Ya. Tanpa sujud tidak sah sholatnya. Beliau mengangkat kedua hastanya menjauh dari lantai. Siku jauh dari lantai, tidak seperti anjing duduk ya. Beliau pun merenggangkan kedua lengan atasnya dari lambungnya. Ya, jadi jauh dari tulang rusuk, jauh juga dari paha. Dan menjauhkan perutnya dari kedua pahanya. Nabi pun SAW tidak merapatkan kedua paha dengan kedua betis. Ya, dalam arti kata antara paha belakang sama betis jaraknya jauh. Ya, kurang lebih seperti sujud yang sering kita lakukan. Tapi ada orang karena dia tidak mengambil jarak sujud yang cukup, dia sangat dekat sehingga membuat bagian belakang bokongnya pun sangat dekat dengan betisnya. Berarti paha belakang kan dekat sekali sama betisnya. Ini melanggar sunnah Nabi SAW. Yang benar, lihat perhatikan gambar 17. Bagaimana gambar 17? Kedua telapak kaki dikasih tanda panah itu ya. Telapak kakinya jangan dibuka, dirapatin, dan antara betis sama paha belakang ada jaraknya. Ini semua sebagaimana sudah disebutkan tadi dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian dikatakan lanjutannya, paragraf setelah gambar itu 16 dan 17, beliau mengangkat kedua hastanya menjauh dari lantai, beliau pun merenggangkan kedua lengannya lengan atas dari lambungnya. Ya, sampai sini nomor 27 hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan menjauhkan perutnya dari kedua pahanya. Nabi pun SAW tidak merapatkan kedua paha dengan kedua betisnya. Nabi SAW menegakkan kedua telapak kakinya seraya bertumpu pada keduanya. Footnote nomor 28 hadis riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan juga oleh Syekh Albani dalam Sifatus Salatin Nabi. Tentu Sifatus Salatin Nabi nama buku beliau ya. Terjemahannya sifat salatnya Nabi gitu. Ada terjemahan bahasa Indonesianya. Lalu jari jemari kedua kakinya beliau hadapkan ke arah kiblat. Maksudnya jari-jari kaki itu ditekuk ya. Tidak berdiri, ditekuk, dihadapkan seperti sujud juga. Dan ini diambil dari hadis Bukhari, footnote nomor 29 HR hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan menempelkan bagian dalam jari jemari kaki ke bumi. Bisa diperhatikan gambar nomor 17, kembali gambar sebelah. Perhatikan jari-jarinya di foto itu, dilipat ya, atau ditekan. Beliau SAW bertumpu pada kedua telapak tangan yang dibentangkan di atas tanah, tidak dikepalkan. Dan jari jemari tangannya dirapatkan, tidak direnggangkan. Mirip seperti takbiratul ihram. Di sujud pun gitu diletakkan. Kedua telapak tangan itu beliau SAW hadapkan ke arah kiblat. Beliau letakkan keduanya di atas bumi sejajar dengan bahu atau kedua bahunya. Footnote nomor 30 hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan atau ia mensahihkannya. Atau setentang dengan dahi, atau sejajar dengan kedua daun telinga. Footnote nomor 31 hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam buku beliau Sifatus Salatin Nabi. Ketiga cara ini termasuk sunnah atau dicontohkan Nabi SAW. Nabi SAW melarang orang yang membentangkan atau menghamparkan kedua hastanya menempel di bumi atau tempat sujud seperti yang biasa dilakukan anjing. Footnote nomor 32 muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim. Yang dimaksud sini adalah ini gambar 18. Sikunya kesentuh ke tanah. Sikunya juga dekat dengan paha. Ini termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian bacaan ketika sujud. Dalam sujud beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi 3 kali. Footnote nomor 33 hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Ini semua sudah kita pelajari dalam buku kita yang sebelumnya ya, kumpulan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku.
Putnot nomor 34, muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim. Beliau pun membaca atau suka membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Maha suci engkau dan maha bersih dari apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrik, Rabb para malaikat dan ruh atau Jibril. Putnot nomor 35, hadis riwayat Muslim. Nabi SAW memberikan motivasi agar memperbanyak doa ketika sujud. Putnot nomor 36 di bawah hadis riwayat Muslim. Namun beliau melarang membaca Al-Quran pada ruku dan sujud. Beliau pun melarang tergesa-gesa dalam sujud. Sebaliknya beliau memerintahkan agar tumak nina padanya. Putnot nomor 37, hadis riwayat Abu Ya'la dalam Sifatu Salatin Nabi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.